Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 A, B, dan C yang Bapak banggakan, hari ini adalah Selasa 23 Februari 2021. Insyaallah sesuai jadwal, minggu ini adalah minggu terakhir kalian untuk belajar karena minggu depannya sudah ya, penilaian akhir tahun. Untuk itu waktu yang sangat singkat ini Bapak harapkan kalian tingkatkan lagi belajarnya di rumah ya. Belajarnya dengan orang tua, membuka bukunya. Kalau perlu cari juga informasi sumber lain mungkin dari internet ya. Pelajaran PAI maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar hari ini? Tentunya harapan Bapak mudah-mudahan kalian beserta keluarga dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali dengan membaca basmalah, tahmid kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak banggakan, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang kisah Nabi Yunus ya, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya. Nah, kali ini karena memang waktunya juga terbatas, kita akan belajar kisah tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi ini yang Bapak sampaikan garis-garis besarnya ya. Nanti kalian dibuka buku lagi ya, halaman kisah Nabi Isa itu halaman 162. Mulai dari halaman 162. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, dalam belajar ini diharapkan kalian nanti memahami kisah keteladanan Nabi Isa dan dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat, tanpa bapak dan tanpa ibu, dan menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang bapak. Nabi Isa lahir di Bethlehem, dilahirkan oleh seorang wanita suci bernama Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai seorang ayah karena Maryam sendiri tidak mempunyai suami. Suatu ketika Maryam didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat Jibril memberi penjelasan kepada Maryam bahwa ia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki meskipun tidak bersuami. Maryam merasa malu untuk mempunyai anak karena belum pernah menikah. Akan tetapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kelak anaknya yang dilahirkan Maryam itu akan dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Maryam pun hamil, mendekati masa kelahiran anaknya Maryam ya. Jadi ketika Maryam mulai hamil, mendekati masa kelahiran anaknya, Maryam pergi meninggalkan rumahnya, menjauh dari masyarakat sekitarnya. Hal itu dilakukan agar saat melahirkan nanti tidak ada cemoohan dari masyarakat. Di bawah sebuah pohon kurma, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa pertolongan siapapun.
Setelah Nabi Isa alaihissalam berumur beberapa hari, Maryam kembali ke rumah. Maryam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar Maryam diam apabila ada seorang bertanya tentang ayah anak yang dibawanya. Saat memasuki desanya, banyak orang yang menanyakan bayi yang dibawanya. Mereka berkata, "Hai Maryam, bayi siapakah yang dibawa itu?" Maryam hanya diam dan menunjukkan bayinya. Dari mulut bayi itu keluar kata-kata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab suci, menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun aku berada." Orang-orang bertanya kepada Maryam pun terdiam. Mereka pun akhirnya percaya bahwa Maryam adalah gadis yang suci, yang terpilih Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan bayi. Bayi itu akan dijadikan sebagai nabi dan rasul. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Nabi Isa alaihissalam diberi tugas kepada kaumnya agar kaumnya tidak menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu sebagai rasul di atas bukit Zaitun. Dalam berdakwah, Nabi Isa mengalami banyak rintangan dan hambatan. Di antaranya, Nabi Isa dituduh sebagai seorang pembohong. Orang-orang yang tidak menyukai Nabi Isa alaihissalam menuntut bukti kalau Nabi Isa adalah benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Apa itu mukjizatnya? Antara lain, tadi sudah disebutkan di atas bahwa Nabi Isa bisa bicara saat masih bayi. Kemudian Nabi Isa dapat bisa membuat burung dari tanah lalu hidup dan terbang. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ada orang buta sudah tua, dari lahir sudah buta, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Kemudian yang keempat, Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit kusta. Kemudian yang kelima, dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dan lain sebagainya. Pengikut Nabi Isa semakin bertambah banyak. Ada sekelompok namanya Hawariyun atau Hawariyin. Itu adalah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Semakin banyaknya pengikut, hal ini membuat musuh-musuh Nabi Isa alaihissalam menjadi marah. Mereka menyebarkan fitnah dan menuduh Nabi Isa sebagai nabi palsu. Mereka sepakat dan memerintahkan untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam akan ditangkap, semua pengikut Nabi Isa alaihissalam melarikan diri. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Allah menggantikan orang lain yang serupa dengan Nabi Isa. Orang yang diserupakan Nabi Isa itu adalah Yahuza. Yahuza adalah seorang murid dari Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua orang mengira yang tertangkap adalah Nabi Isa alaihissalam.
dan membawanya ke tengah lapangan untuk dibunuh dan disalib. Padahal orang yang dibunuh dan disalib itu adalah Yahuza. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam antara lain: pertama, sabar dalam menghadapi cobaan. Kedua, tekun menjalankan ibadah. Ketiga, peduli dan tidak berkhianat. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak banggakan, untuk belajar kisah Nabi Muhammad ini di harapan Bapak agar kalian nanti mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad dengan benar. Kemudian bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi benar dengan baik dan benar. Dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Kemudian berikutnya kalian memiliki sikap sidik, amanah, tabligh, fatonah sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang Bapak banggakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Beliau mengibarkan agama Allah yaitu Islam dan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia agar terbebas dari kebohongan, kebodohan, dan kegelapan. Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau yang bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Pamannya Nabi Muhammad adalah Abu Thalib dan kakeknya Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Ibunya Nabi Muhammad Aminah. Kemudian ibu yang menyusui Nabi Muhammad ada dua orang. Pertama Suwaibah, kemudian kedua Halimatus Sa'diyah. Istri Nabi Muhammad adalah Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Saat ayahnya meninggal, Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya, baru berumur 3 bulan. Saat Nabi lahir, kota Mekah diserbu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Penyerangan itu gagal karena Allah mengirim burung ababil yang melempari pasukan tersebut dengan batu kerikil, batu yang sangat panas. Karena batu tersebut dari neraka. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fil. Kalian hafal semuanya ya. Semoga hafal semuanya surat Al-Fil. Bisa kalian nanti dibaca di rumah. Anak-anak yang Bapak banggakan, kebiasaan anak-anak kecil di Mekah biasa dititipkan di seorang perempuan di kampung, di desa, untuk disusukan dan agar mereka menghirup udara yang bersih, segar di desa tersebut. Nabi Muhammad SAW kecil disusui oleh
Tadi sudah Bapak sebutkan, oleh Suwaibah dan kemudian oleh Halimah selama 4 tahun. Pada usia 6 tahun baru ibunda Nabi Muhammad mengajak untuk ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ketika di tengah perjalanan pulang ke Mekah, tepatnya di Abwa ya, ibunda Nabi Muhammad jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dirawat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Baru diasuh selama 2 tahun, kakeknya pun meninggal. Sebelum kakeknya meninggal berwasiat kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk mengasuhnya. Abu Thalib itu adalah seorang pedagang di negeri Syam atau Syria. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Mereka singgah di kota Busro, suatu tempat atau suatu kota yang terdapat biara. Mereka bertemu pendeta Buhairok. Buhairok menasihati kepada Abu Thalib agar segera mengajak Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 12 tahun itu agar pulang dan menjaganya baik-baik. Pendeta itu melihat tanda kenabian yang terdapat di bahu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib pun mengajak Nabi pulang karena takut diganggu oleh orang-orang Yahudi. Pada usia 15 tahun, beliau sudah berani ikut perang Fajar atau perang Fijar ya, yaitu perang kesucian antar suku, yaitu suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh keturunan dan kebangsawanan. Dalam perang tersebut, Nabi Muhammad SAW membantu pamannya Zubair untuk menyediakan perlengkapan perang. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak cerdas, suka membantu pamannya, mengembala kambing, dan berdagang. Beliau sangat berbeda dengan remaja-remaja seusianya. Tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berjudi, maksiat, menyembah berhala. Beliau dikenal sebagai seorang yang jujur, ramah, lemah lembut, sopan santun, serta selalu menepati janji. Yang akhirnya beliau Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh masyarakat yaitu dengan nama Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Nah, demikian anak-anak kisah keteladanan Nabi Muhammad yang baru masa kanak-kanak. Dan ini kisah secara singkat. Kalian bisa buka kembali buku PAI-nya ya. Ada di halaman 60 ya, dari 65. Kemudian seterusnya itu tolong dibaca baik-baik karena bisa jadi sesuai jadwal minggu depan kalian akan mengikuti penilaian akhir tahun pelajaran PAI, bahasa Arab, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan ini akan sangat menentukan kelulusan kamu di kelas 6. Bapak percaya kamu tetap semangat belajar. Bapak percaya kalian tetap memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari ini. Untuk itu jaga kesehatan, prokesnya ingat ya, selalu menggunakan masker, selalu menghindar dari kerumunan, jaga jarak,
dan selalu cuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Selamat belajar, dibuka buku halamannya ya, buka buku PAI-nya tentang keteladanan Nabi Muhammad, keteladanan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, kemudian tentang toleransi dan simpati. Itu yang akan diujikan nanti pada PAT. Salam buat keluarga, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.